Sosial semakin marak tumbuh di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Umumnya para pelaku bisnis sosial ini adalah kalangan muda. Tren itu mematikan. Mengapa mengikuti arus bisa membunuh bisnismu? Halo semua, aku Gabriela Ardaimasari dari kelas DR 13 Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Di sini aku akan membahas keterkaitan antara tren dengan bisnis. Kawan-kawan sekalian, bayangkan kamu sedang berjalan di mall. Di setiap lantai, kamu lihat toko minuman kekinian. Bubble tea, brown sugar, cheese tea, Yakult lemon, semuanya terlihat sama. Enak? Mungkin. Tapi sebulan kemudian, sebagian besar tutup. Ini bukan cerita tentang minuman. Ini cerita tentang bisnis dan tentang bagaimana mengikuti arus bisa membuatmu tenggelam. Kawan-kawan sekalian, tren itu bisa memberi dorongan cepat. Tapi, banyak bisnis yang terlalu cepat ikut-ikutan dan berakhir tanpa arah. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Mereka hanya tahu, ini nih yang lagi ramai. Sayangnya, pasar bukan ruang kosong. Saat semua ikut tren, kita bukan lagi berbeda. Kita jadi bising yang tak terdengar. Mari kita lihat dua contoh brand lokal Indonesia yang menggambarkan dampak dari mengikuti tren tanpa identitas yang kuat. Yang pertama, kopi kenangan. Kopi kenangan ini naik pesat lewat tren kopi susu gula aren. Tapi karena banyak kompetitor meniru, pasar jenuh, dan loyalitas pelanggan justru menurun. Mereka sukses secara angka, tapi berjuang mempertahankan diferensiasi. Yang kedua, tuku. Di sisi lain, fokus pada kualitas, pelayanan personal, dan tidak tergoda ekspansi cepat. Tanpa banyak gimmick, mereka tetap relevan dan dipercayai pelanggan. Dari dua contoh ini, kita dapat melihat bahwa mengikuti tren tanpa identitas yang jelas ini dapat membawa kesuksesan jangka panjang, tetapi tidak menjamin keberlanjutan bisnis. Sebaliknya, membangun merek dengan identitas yang kuat dan konsisten dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kawan-kawan sekalian, saya akan mengasih contoh lokal Indonesia di mana fenomena viralitas ini dapat menjadi pedang bermata dua bagi bisnis kuliner. Salah satu contohnya adalah kasus warung makan Nyak Kopsa di Cipondoh, Tangerang. Warung ini awalnya mendapat perhatian positif setelah direview oleh beberapa food vlogger. Namun, ketika Kode Blue memberikan ulasan negatif mengenai kualitas makanan dan pelayanan, efeknya luar biasa. Ulasan tersebut viral di media sosial, menyebabkan pelanggan berkurang drastis, reputasi turun, dan review buruk membanjiri internet. Kasus ini menunjukkan bahwa viralitas ini bisa menaikkan penjualan dalam sehari. Tapi jika bisnis ini belum siap secara internal, dari kualitas, pelayanan, hingga mental menghadapi sorotan publik, viral ini bisa jadi pedang bermata dua. Kawan-kawan sekalian, if you follow the crowd, you will get lost in it. Bisnis tanpa identitas itu ibaratkan kapal tanpa arah. Sekali ombak tren datang, kita hilang. Apa yang bisa kita lakukan di situasi tersebut? Yang pertama, gunakan tren sebagai alat, bukan arah. Kamu bisa adaptif, tapi jangan kehilangan jati diri. Bangun merek yang tahu siapa kamu melayani, masalah apa yang kamu selesaikan, dan kenapa kamu ada di pasar ini. Brand yang kuat dan tenang di tengah badai itu harus menjadi tujuan kamu. Jangan takut tidak viral. Tak apa brand kamu tidak masuk FYP, asal ia masuk hati pelanggan. Karena dalam dunia yang ramai dengan ombak tren, yang paling bertahan adalah mereka yang tahu arah. Bangun brand yang tahan gelombang, bukan cuma ikut ombak. Semoga apa yang saya paparkan mendapat insight kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.